Hai Sobat Indonesia, kembali lagi di Melihat Indonesia. Kita lanjut lagi yuk melihat transportasi tradisional di negara kita versi Melihat Indonesia. 4. Bemo. Bemo adalah transportasi umum beroda 3 yang dulunya sangat populer di Indonesia. Namun sekarang, angkutan unik ini sudah hampir tidak bisa dijumpai lagi. Bemo sendiri merupakan kepanjangan dari becak motor. Angkutan umum beroda 3 ini muncul pertama kali sekitar tahun 1960-an di Indonesia. Dulunya kendaraan bemo sangat populer dan banyak orang yang senang menggunakan angkutan umum ini, walaupun harus duduk secara berdesak-desakan. Bemo mulai beredar di kota Jakarta dan menjadi transportasi lokal khas Jakarta yang populer kala itu. Tidak hanya populer di kota Jakarta, bemo ini juga ada di berbagai kota besar lainnya, seperti Bandung, Surabaya, Padang, Bali, dan sebagainya. Tujuan diciptakannya angkutan bemo ini salah satunya sebagai alternatif lain dari becak. Jika menggunakan becak, waktu tempuh yang dibutuhkan sangat lama. Berbeda dengan bemo yang sudah menggunakan motor sebagai mesin penggeraknya. Tentu lebih hemat waktu dan lebih cepat. Itulah sebabnya popularitas bemo melambung tinggi di tengah masyarakat Indonesia. Kendaraan beroda 3 ini terbilang sangat praktis dan dapat menjangkau jalan-jalan yang sempit. Ditambah lagi mampu melaju jauh lebih cepat ketimbang becak. Bemo awalnya beroperasi seperti taksi, kemudian dibatasi daerah operasinya pada rute tertentu saja. Kemudian pada akhirnya, angkutan umum bemo disingkirkan ke rute-rute khusus yang tidak disentuh oleh bus kota. Umumnya, sebuah bemo dapat memuat 2 penumpang di kursi depan dan di bagian belakangnya mampu membuat sekitar 6 penumpang. Inilah yang menjadi keunikan dari angkutan umum bemo. Banyaknya jenis transportasi umum yang semakin canggih dan mampu menampung banyak penumpang adalah faktor-faktor penyebab bemo mulai menurun popularitasnya. Tidak hanya itu saja, angkutan bemo ini juga dianggap menyebarkan polusi udara dan kurang bersahabat dengan lingkungan. 5. Helicak. Helicak merupakan kendaraan angkutan masyarakat yang direncanakan sebagai pengganti becak. Dikembangkan di Jakarta pada tahun 1970-an. Nama helicak sendiri berasal dari gabungan kata helikopter dan becak. Karena bentuk kabinnya memang mirip dengan kabin helikopter, sedangkan fungsinya sama seperti becak yang dapat memuat 2 orang penumpang. Helicak pertama kali diluncurkan pada tanggal 24 Maret tahun 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Trike Trilambretta dengan mesin 150 cc yang didatangkan langsung dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan di masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Kendaraan ini juga pernah dicoba untuk dikembangkan di Salatiga, Yogyakarta, dan Surabaya. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang, sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca atau fiberglass sehingga terlindung dari panas, hujan ataupun debu. Sementara pengemudinya tidak dan terpapar dengan cuaca panas maupun hujan. Dari sisi keselamatan, kendaraan ini dianggap tidak aman bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya, sedangkan pengemudinya bisa melompat dan terhindar dari kecelakaan. Umur helicak ternyata tidak panjang karena beberapa alasan, diantaranya keselamatan dan kesulitan melakukan perawatan, serta kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam menyediakan angkutan rakyat yang tidak konsisten, menyebabkan helicak yang jumlahnya 400 buah pada saat pertama kali diluncurkan tidak dikembangkan lebih lanjut. Akhirnya helicak pelan-pelan menghilang dari jalan-jalan di ibu kota. 6. Cidomo. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, terdapat model transportasi unik yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Cidomo namanya. Kendaraan sejenis delman ini juga kerap digunakan oleh para wisatawan untuk menjamahi berbagai lokasi wisata yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara umum, bentuknya memang sangat mirip dengan delman-delman lainnya. Hanya saja, kendaraan ini ternyata menggunakan ban mobil bekas sebagai rodanya, bukan roda kayu layaknya delman biasa. Selain itu, dengan Cidomo, kalian dapat berkeliling kota Lombok atau Kepulauan Gili sambil melihat-lihat pemandangan sekitar dan menghirup udara segar. Sebab selain sepeda, ternyata Cidomo memang kendaraan utama di sini.
Bahkan di Gili Trawangan dilarang untuk mengendarai kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga kebersihan udaranya. Memang belum ada sejarah lengkap mengenai munculnya Cidomo di Lombok, tetapi konon dulunya kendaraan ini digunakan untuk mengangkut barang. Seiring perkembangan zaman, Cidomo juga bisa untuk mengangkut penumpang, bahkan wisatawan yang sedang berkunjung ke pulau di sebelah barat Nusa Tenggara tersebut. Nah, meski menggunakan ban mobil, tetapi Cidomo tetap menggunakan kuda sebagai tenaga penariknya, sama seperti delman. Beberapa Cidomo jumlah kudanya tak hanya satu, bahkan ada Cidomo yang ditarik lebih dari 2 kuda sekaligus. Hal ini tergantung pada beban yang ditariknya. Dari segi bentuk, Cidomo memang cukup mirip dengan delman, meski warnanya tidak secerah delman pada umumnya. Cidomo cukup sederhana. Meski demikian, Cidomo tetap menjadi transportasi favorit di Gili Trawangan. Akan tetapi, satu permasalahan yang ditimbulkan Cidomo adalah kecepatannya yang sangat lambat dan menjadi salah satu penyebab kemacetan di kota yang menyebabkan keterlambatan menuju tujuan kita. Di mana ada Cidomo, pasti jalan menjadi macet karena menggunakan tenaga kuda yang berjalan lambat. 7. Kapal Klotok. Selain transportasi darat, Indonesia juga memiliki alat transportasi khas di sungai. Klotok hampir sama dengan perahu, yaitu salah satu transportasi air. Biasanya, klotok digunakan untuk menyeberangi sungai. Bentuknya mirip seperti kapal laut mini. Dinamakan klotok karena mesin penggerak perahu ini mengeluarkan bunyi tok 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 tok. Di dermaga Kampung Baru, Kota Balikpapan, kita bisa melihat klotok berbaris dan berlalu lalang mengantarkan penumpang. Kapal yang terbuat dari kayu ini merupakan salah satu mode transportasi air yang tiap harinya melintas di perairan Teluk Balikpapan. Meski saat ini ada kapal speedboat dan kapal feri untuk menyeberangi penumpang, namun kapal klotok bermesin diesel masih menjadi andalan. Selain bisa mengangkut 20 penumpang, kapal klotok juga bisa membawa sepeda motor yang membutuhkan waktu 30 hingga 45 menit untuk sekali jalan. Untuk tarif, tiap penumpang dikenakan biaya sebesar Rp10.000, sementara untuk sepeda motor dengan 2 penumpang dikenakan biaya Rp40.000. Di tengah wacana pembangunan jembatan tol yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasar Utara, tidak ada yang tahu pasti sampai kapan aktivitas kapal klotok ini akan bertahan di perairan Teluk Balikpapan. Nah, sahabat Indonesia, ternyata cukup unik ya kendaraan tradisional yang ada di negara kita. Tapi nggak sampai di sana aja, karena kita masih punya banyak informasi untuk kalian. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Melihat Indonesia.